Gue bener-bener salut banget sama Ibu Putri, pengacara almarhumah Vina ya. Dia itu bener-bener bisa menata emosinya dengan baik. Emang gitu Bu Putri, kalau ngomong sama orang tua harus dibanyakin sabarnya. Emang begitu Bu, biarin aja. Hola netizen yang tercinta, Saka Tatal salah satu terpidana kasus Vina menyebutkan bahwa dirinya menjadi korban salah tangkap pihak kepolisian dalam kasus Vina Cirebon. Ia mengaku tidak terlibat dalam kasus tersebut. Hal itu pun dibeberkan oleh sang kuasa hukum Saka Tatal dalam program acara Catatan Demokrasi di TV One. Dalam acara tersebut juga turut hadir kuasa hukum Vina. Keduanya pun sempat terlibat aksi saling serang argumen. Kuasa hukum Vina yang bernama Putri juga menjawab pernyataan kuasa hukum Saka yang membeberkan proses persidangan Saka. Namun kuasa hukum Saka mengamuk dan mengancam akan keluar dari studio. Ia pun menjelaskan apa yang terjadi di persidangan kasus Vina Cirebon. Kuasa hukum Saka itu mengaku ada yang janggal dalam barang bukti Eki di persidangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pengacara almarhumah Vina versus pengacaranya Saka. Ya betul, ini adalah kasus Vina yang belakangan ini tuh lagi rame banget gara-gara filmnya baru tayang. Siapa yang udah nonton, siapa yang belum nonton. Pertama-tama saya pribadi mau mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga almarhum dan almarhumah. Semoga keluarga yang ditinggalkan sekarang udah merasa lebih ikhlas dan lebih bisa menerima. Dan semoga almarhum dan almarhumah sudah ditempatkan di sisinya yang paling terbaik dan yang paling indah. Meskipun memang keadilan itu harus diusut dan tetap ditegakkan. Nih ya guys, gue bingung deh kenapa public speaking pengacaranya Saka tuh kayak begitu sih. Bahkan tuh gue juga sampai nggak sadar dan nggak nyangka kalau ibu-ibu itu tuh adalah seorang pengacara gitu. Gue kira tuh dia itu adalah ibunya si Saka atau neneknya Saka atau ibu-ibu yang kemarin tuh nongol di demo itu loh. Tahu nggak sih kalian yang heboh tuh siapa sih? Tuh bu siapa sih namanya, lupa gue. Lagian masa ya kali sih pengacara ngomongnya saya tidak suka diinterogasi, terus saya yang menjelaskan atau saya keluar lah, bisa begitu? Kayak mana lah ini, macam mana pula kalau orang Jawa ngomongnya piye iki? Wes lah, sakarepmu mboh. Jadi kayak kelihatan ya guys, mana pengacara yang terlihat lebih pintar, pengacara yang bicaranya sopan. Gue bingung, ini tuh pengacara yang si emosian ini nih pengacara sesuai budget apa gimana gitu. Gue bener-bener salut banget sama Ibu Putri, pengacara almarhumah Vina ya. Dia itu bener-bener bisa menata emosinya dengan baik gitu. Jadi Bu Putri itu terlihat gitu wibawanya dan terlihat kecerdasannya gitu ketimbang lawannya gitu loh. Emang gitu Bu Putri, kalau ngomong sama orang tua harus dibanyakin sabarnya. Emang begitu Bu, biarin aja. Pelajaran buat kita semua. Pendidikan tinggi itu memang penting, tapi attitude itu kayaknya jauh lebih penting gitu ya kan. Etika, attitude itu penting. By the way, gue bingung deh, kenapa ya gue tuh nggak pernah lihat si Linda itu loh. Kan yang kerasukan itu si Linda itu kan, sahabatnya almarhumah kan. Tapi kenapa setelah 8 tahun gue bener-bener gak pernah ngeliat sosok Linda itu yang mana atau seperti apa gitu. Ada yang sepemikiran gak sih? Bukannya seharusnya si sosok Linda itu juga dihadirkan gitu, ya gak sih? Ada yang sepemikiran gak sih? Apa otak gue doang? Dan kayaknya yang lagi dipermasalahkan di publik itu adalah DPO yang belum tertangkap, ya gak sih? Mbak penasihat hukumnya dari almarhumah Vina yang menyatakan bahwa beliau juga cukup bingung terhadap perkara ini, kenapa sangat carut-marut. Sebenarnya juga publik pun bingung. Saya pun sendiri setelah melakukan riset secara hukum terhadap perkaranya kematian almarhumah Vina dan pacarnya, memang benar-benar merasa bingung. Kebingungannya itu ada di sisi mana? Nih saya perlihatkan. Kebingungan saya itu ada pada wilayah pengklasifikasian perkara di dalam persidangan. Nah, ini biasanya adalah situs bagi para praktisi hukum atau para advokat atau pengacara untuk melakukan pencarian berkas perkara. Dan saya coba riset, saya coba cari, ternyata ada hal yang cukup membingungkan juga, di mana dalam pengklasifikasian perkara atas kematiannya almarhumah Vina ini diklasifikasikan sebagai perkara kekerasan terhadap anak di bawah umur. Namun
perlu untuk kita lihat dalam pengklasifikasiannya, ini termasuk dalam perkara pidana umum atau pembunuhan. Begitu juga pada catatan amar. Nah, di sini diklasifikasikan Saka Tatal melakukan tindak pidana bersama-sama untuk melakukan pembunuhan berencana, yang dimana bagi para pengacara itu tahu kalau memang ini adalah pembunuhan berencana, harusnya ini terklasifikasi sebagai pidana umum, bukan sebuah pidana khusus. Itu loh. Tapi apakah di dalam putusan itu ternyata dihubungkan atau dijunto dengan tindak pidana anak? Tapi kan seharusnya di sini juga tetap harus dimuatkan terkait dengan ini adalah tindak pidana biasa. Begitu. Ini memang membingungkan sebenarnya. Sehingga atas kebingungan-kebingungan yang terjadi pada misteri kematian dari almarhumah Vina dan pacarnya ini, mari sama-sama kita saling bergandengan tangan. Buat teman-teman praktisi hukum, yuk sama-sama kita gali, kita riset sebenarnya ada apa dengan kematian misterius yang melanda almarhumah Vina dan pacarnya ini. Tak elok untuk kita berdebat, untuk kita saling menyalahkan satu sama lain. Pun kalau mau dibicarakan dari sisinya si Saka Tatal ini, sebenarnya banyak juga kejanggalan dalam pro justisia atau proses prosedur penanganan perkara hingga ke persidangan, yang dimana di video-video sebelumnya saya sudah coba menjelaskan ada perbedaan antara olah TKP Polres dan Polsek, ada perbedaan hasil otopsi yang dilakukan oleh kepolisian dengan kejaksaan pada saat dibawa di penuntutan, sehingga inilah perlu untuk sama-sama kita kawal kasus kematian agar tidak terjadi lagi kepada siapapun perkara-perkara seperti ini. Oke, atau mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman dari netizen TikTok, boleh ditulis dalam kolom komentar. Yuk kita sama-sama belajar untuk bagaimana mengantisipasi ketika ada hal-hal sedemikian rupa. Oke. Aku sebenarnya nggak terlalu banyak ngikutin kasus Vina ini, cuman memang ini berhubung viral dan mereka tuh semua sangat prihatin atas kasus Vina ini yang berasal dari Cirebon. Jujur aku ngeliat tuh sedih sih. Maksudnya gini ya, aku nggak terlalu ikutin kasus ini, tapi aku bisa merasakan betapa kasus ini tuh misteri, dan sebenarnya ini kasus yang sangat menyedihkan ya. Kenapa menyedihkan? Karena aku melihat pelaku tuh banyak yang menyangkal, terus bahkan terkesan merekayasa kasus ini, terus terkesan mau lari, nggak mengakui perbuatan, ya kan? Jadi itu yang membuat aku sedih ya. Maksudnya gini ya, katakanlah itu sudah takdirnya almarhum untuk meninggal dengan cara seperti itu. Cuman bagi Anda yang melakukan kejahatan ini, perasaan Anda itu di mana? Ya, kok Anda sudah mengambil nyawa orang, Anda mengelak pula. Sedih sekali teman-teman, sebenarnya kasus-kasus kayak begini tuh sebenarnya menurut aku banyak di Indonesia, hanya tidak dipublish, tidak terpublikasikan. Saya yakin di sana masih ada kasus seperti ini yang juga dimana ini tidak terpublikasikan. Tapi dengan munculnya kasus ini menurut aku itu mewakili ya. Aku cuma mau bertanya aja, kenapa manusia di zaman ini kok mereka tega sekali menyakiti ya? Sudah melakukan, mereka merebut nyawa orang, tapi mereka nggak mengakui direkayasa pula. Maksud saya gini, kalau kamu udah melakukan, ya udah kamu ngaku aja lah ya. Dari beberapa jurnal yang aku baca, terkesan kasus ini tuh mereka rekayasa, terkesan ada apa ya, si pelaku tuh terkesan lari, si pelaku tuh nggak tahu juga ya, maksudnya bener nggak sih, terkesan menyangkal ya, terkesan mengakui tapi tidak jujur ya. Sedih aja aku lihat sih, maksudnya kok bisa kayak gitu ya. Hati nurani Anda itu loh sudah mengambil nyawa orang, tapi masih bisa aja napas dengan lega ya. Itu kan nyawa ya. Kita nyakitin hati orang aja, kita tuh sedih ya. Tiba waktunya kita nyesel, kita sedih, kita nangis ya kan. Tapi kalau kita udah ngambil nyawa orang, kita masih bisa lari. Itu udah di luar, melebihi dari kata merugikan. Kalau kita udah ambil nyawa
nyawa orang, terus kita masih lari napas enak-enak di luar, sementara orang yang sudah kita ambil nyawanya udah pergi untuk selamanya, dan keluarganya menanggung beban yang sangat berat. Apalagi kalau si keluarga ini yang kita tindas tuh mereka tuh orang susah, ya, luka batinnya parah, ya, mereka kehilangan keluarganya, mereka termemori terus keluarganya udah pergi. Ketika ingat itu sakit. Aku cuma mau nanya ya, yang suka ngambil nyawa orang, kok Anda tega gitu loh ya, kayak gitu ya. Seandainya polisi penindak hukum di bumi ini nggak ada, mungkin Anda akan lari terus di saat Anda sudah mengambil nyawa orang. Aku cuma mau tanya, setahu aku kalau manusia yang baik, jangankan mengambil nyawa orang ya, nyakitin aja nggak tega ya. Kita salah kata-kata aja sama orang, kalau kita baik kita tuh gelisah ya. Apalagi kalau kita udah ngambil nyawa orang, terus kita nggak ngakuin, kita lari ya. Gimana ya, kalau aku nggak bisa tenang ya, nggak bisa tenang aku kalau udah gituin orang. Aku salah kata-kata sama orang aja aku nggak tenang tidur. Gimana udah kayak gitu ya. Tapi hati Anda itu loh yang sudah terlibat di kasus ini. Aku sih berharap Anda jujur aja, terima hukuman aja udah. Nggak usah lari A B C D ya. Nggak usah berusaha ditutupi, percuma, nanti akan terbuka juga. Intinya ya, nggak usah ambil nyawa orang lah ya. Gimana sih orang yang udah salah tuh, sekalipun dia nyakitin kita harus maafkan. Harus bisa lah ya. Sebagai orang yang baik, mungkin pada saat Anda terluka, Anda tuh susah memaafkan, dan mungkin sakit hati. Tapi sebagai manusia yang baik, Anda harus bisa memaafkan. Kalau Anda disakiti nggak bisa memaafkan sampai mengambil nyawa orang. Karena kasus ini kan, kalau nggak salah ya para netizen ya, aku minta maaf kalau aku salah ya. Kalau nggak salah, karena aku nggak terlalu ngikutin, cuma aku lihat postingannya rame, aku sedih. Awalnya kan karena si perempuan itu ngeludahin, sakit hati, dia suka sama si laki-laki ini, suka sama ini perempuan. Tapi perempuan ini dia tuh ngeludahin ya, atau gimana ya. Ya intinya sakit hati lah, ya kan. Tapi sakit hatinya kita, masa nggak ada hati kita untuk memaafkan orang lain. Semoga ya kita jangan berbuat kayak gitu deh. Sedih aku lihat kasus ini ya. Aku sedih banget sih nggak tega gitu loh. Ya kalau Anda sudah menyakiti orang, sudah mengambil nyawa orang, sudah merugikan orang, intinya Anda nggak usah lari lah. Anda akui saja lah. Percuma lari, ketahuan juga. Kalau ketahuan, lebih bagus kamu ngaku daripada kamu lari. Kalau kamu lari terus, akhirnya ketahuan, kamu bakalan malu. Justru harga dirimu nggak ada. Kamu tahu nggak, orang yang kamu udah rugikan, mereka tuh sakit hati, jiwanya sakit ya. Itu aja, semoga kasus ini ada terang benderang, bisa ada penyelesaian. Semua pelaku itu pada ngaku ya. Ya itu aja harapanku sih. Ya nggak usah dipleseti lah kasus ini. Terbuka aja lah ya. Toh setiap perbuatan ada apanya ya. Pasti Tuhan itu akan membuka ya. Ya harus sabar ya jadi orang. Jangan pendendam, jangan ambil nyawa orang, kasihan ya. Nggak tega aku lihat kasus ini, jujur.